Maraknya kasus perceraian, Maraknya kasus perceraian kembali terjadi di Jombang, Jawa Timur. Ribuan istri beramai-ramai mengajukan gugatan cerai ke suaminya di Pengadilan Agama. Berdasarkan data di Pengadilan Agama, jumlah gugatan cerai pada tahun 2024 mencapai 3.072 kasus. Selain cerai talak, kasus yang mendominasi di Pengadilan Agama adalah cerai gugat. Ironisnya, mayoritas penyebab cerai ini adalah faktor ekonomi. Suaminya kecanduan judi online hingga KDRT. Untuk menekan angka perceraian yang tinggi ini, Pengadilan Agama berupaya melakukan mediasi pasangan suami istri yang akan bercerai ini supaya berdamai kembali. Namun mayoritas pasangan suami istri tetap bersikukuh dengan keputusannya untuk bercerai. Penyebabnya antara lain adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Kemudian penyebab dari perselisihan antara lain adalah masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. EH 43 tahun pelaku penggelapan motor yang tengah asik menyantap mie ayam bersama pacarnya di kawasan Terminal Maron Temanggung disergap polisi. Padahal mie ayam yang dipesannya belum habis dan juga belum dibayar. Pelaku juga kini harus rela berpisah dengan pacarnya. EH menggelapkan sebuah motor milik Siti Khomsah, warga Kelurahan Manding Temanggung yang meminta tolong pelaku untuk dijual. Oleh pelaku, motor dijual lewat media sosial kepada warga Semarang dan laku 18 juta rupiah. Namun uang hasil penjualan dibawa kabur pelaku. Diberikan INF, anak korban tidak cocok motor tersebut. Kemudian meminta tersangka untuk menukarkan motor NMAX. CNF tersebut dijual dan untuk NMAX sampai sekarang tidak diberi dan diberikan ke korban. Kini tersangka harus mendekam di tahanan Polres Temanggung. Pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Aparat Polres Darmasraya menggerebek sebuah warung di Pasar Aurjaya, Koto Baru, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat yang diduga kerap dijadikan arena perjudian. Dalam penggerebekan ini, 2 orang pelaku judi dan 1 orang pemilik warung diamankan petugas setelah berusaha kabur saat lokasi tersebut digerebek. Mirisnya, 1 orang diantaranya merupakan anggota DPRD Kabupaten Darmasraya. Bersama barang bukti berupa uang tunai dan kartu remi, ketiga pelaku dibawa ke Mapolres Darmasraya untuk menjalani proses hukum. Penggerebekan lokasi judi ini dilakukan atas laporan masyarakat yang resah dengan maraknya aktivitas perjudian yang kerap malam digelar di lokasi tersebut. Telah diamankan 3 orang, 2 orang diduga pelaku permainan judi remi jenis abok dan juga diamankan 1 orang yang punya warung. Saat ini ketiga pelaku masih menjalani proses penyelidikan di Mapolres Darmasraya. Ketiga pelaku dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Petugas Damkar Kabupaten Tuban mengevakuasi 4 orang karyawan yang terjebak di lantai 7 hotel Jalan Teguh Umar, Perbon, Tuban, Jawa Timur. Hotel yang masih dalam proses pembangunan ini mengalami kebakaran di lantai 1 dan 2. Besarnya kobaran api membuat 4 pekerja yang berada di lantai 7 tidak bisa turun menyelamatkan diri. Petugas yang datang langsung memadamkan api yang berada di akses tangga. Selanjutnya dengan sigap petugas mengevakuasi 4 orang korban yang terjebak. 4 pekerja yang terjebak berhasil dievakuasi dengan selamat namun mengalami syok dan trauma. Total pekerja sebenarnya 15. Yang terjebak di lantai 7 itu ada 4 orang. Mereka tidak bisa turun karena lantai 1 dan lantai 2 posisi ada api yang lumayan besar. Jadi teman-teman pekerja ini posisinya di atas, jumlah 4 orang nggak bisa turun. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.
Tim rescue pemadam kebakaran Tambora, Jakarta Barat melakukan evakuasi terhadap kakek pengidap sakit pinggang yang tak kuat berdiri. Kakek bernama Jaimun, 67 tahun, dievakuasi dari lantai 4 rumahnya Jalan Pekapuran Tanah Sareal, Tambora, Jakarta Barat. Evakuasi menggunakan tandu dengan tali temali, pasien keluar dasar. Proses evakuasi berlangsung 1 jam lantaran petugas terkendala tangga yang cukup curam. Dengan sangat hati-hati petugas berhasil dengan selamat. Orangnya, pasiennya dimiringkan, kita tandu sodok, langsung kita ikat tali temali, silang supaya aman. Khawatirnya merosot karena memang menuruni tangga, jadi kita perlu kehati-hatian. Jaimun kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pelni Jakarta untuk menjalani pengobatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Gunung Lewotobi laki-laki kembali meletus pada Sabtu siang. Letusan kali ini mengeluarkan kolom abu setinggi 1.500 meter dari atas puncak. Kolom abu yang berwarna kelabu mengarah ke utara dan timur laut. Letusan yang disertai suara gemuruh serta hujan abu vulkanik membuat warga yang tinggal di kaki gunung dimintai waspada. Letusan ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 7,4 mm dengan durasi kurang lebih 14 menit. Saat ini Gunung Lewotobi berada pada status level 3. Dengan status ini warga serta wisatawan dilarang melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari kawah. Warga yang tinggal di lereng Gunung Lewotobi harus mewaspadai banjir lahar dingin yang diakibatkan hujan deras di puncak gunung. Terjangan lahar dingin di sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung bisa mengakibatkan bencana di perkampungan yang dilewatinya. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Pemirsa, pada Sabtu malam, para penumpang yang hendak melakukan keberangkatan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat kembali berdatangan. Tercatat sebanyak lebih dari 24.000 penumpang akan melakukan keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen ke sejumlah kota yang ada di Pulau Jawa. Dari periode libur Natal dan Tahun Baru ini ada beberapa kota tujuan yang menjadi favorit wisatawan seperti Purwokerto, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Para penumpang mengaku sengaja memilih keberangkatan pada malam karena tidak terlalu padat orang dibandingkan dengan keberangkatan pada pagi atau siang hari. Dari Jakarta, Henry Aprila, Yudi Richard, iNews melaporkan. Ruas tol Jakarta Cikampek KM19 terpantau ramai lancar untuk arah Jakarta maupun sebaliknya. Ruas tol Japek mayoritas didominasi kendaraan pribadi hingga bus antar kota jelang pergantian malam tahun baru 2025. Hari ini sebanyak 208.000 kendaraan keluar dari kawasan Jabodetabek. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada Minggu 29 Desember 2024. Adapun sistem kontraflow berlaku pada 28 Desember hingga 1 Januari 2025 dengan maksimal 3 jalur untuk mengurai kepadatan volume kendaraan. Pada Jumat kemarin ada 3.800 kendaraan meninggalkan Jakarta menuju tol Cikampek. Dari Bekasi, Jawa Barat, Syahri Jasanski, Rama Ronadona, iNews melaporkan. Situasi Gadok Puncak Bogor pada malam jelang 3 hari Tahun Baru sudah kembali normal meski sempat terjadi kepadatan pada pagi hingga sore hari. Sekitar 20.000 kendaraan melewati jalur puncak menuju Cianjur dan kawasan wisata Puncak Bogor. 120 personil yang diturunkan Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas. Di antaranya penerapan ganjil genap pada pukul 6 pagi hingga situasi normal. Sementara untuk mengurai kepadatan lalu lintas, petugas gabungan akan melakukan sistem one way atau satu arah dan kontraflow tergantung situasional. Titik kepadatan biasa terjadi di Simpang Megamendung, Pasar Cisarua, dan kawasan Gunung Mas. Bagi masyarakat yang ingin ke puncak dihimbau mesin dan rem dalam kondisi prima karena jalanan banyak menanjak dan menurun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemudik tujuan Bakauheni, Lampung terus membanjiri Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Para penumpang umumnya memanfaatkan momen libur panjang kali ini untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Sebanyak 377.548 orang dan 89.337 unit kendaraan telah diseberangkan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Sementara penumpang jalan kaki tampak memenuhi pintu masuk untuk menuju Dermaga 6 Eksekutif Merak, Banten.
Dari posko ASDP Merak, Banten tercatat ada 30.849 penumpang yang telah menyeberang ke Pulau Sumatera. Mau Rayain tahun baru apa seperti apa ini? mau pulang aja sih. Oh, mau pulang aja gitu. Libur kerja. Oh, libur kerja. Mulai kapan? Udah? Ya cuma sebentar sih, 3 hari. Terus balik lagi. Data terkini dari Posko Merak Banten tercatat total penumpang yang sudah diseberangkan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera sebanyak 377.548 orang. Sementara jumlah kendaraan sebanyak 89.337 unit kendaraan. Aduh, walaupun kita sekarang kerja kan, tapi ini kan suasana liburan ya. Biasanya kemana ya? Saya sih sebenarnya banyak mau ya, tapi lihat jalanan macet saya langsung males. Gitu, jadi banyak mau tapi mager ya. Tapi kalau kamu mau ajak makan sih saya ayo. Makan ya, boleh sih. Tapi kemana ya? Bingung deh. Daripada bingung kemana dan makan apa, kita lihat liputan kuliner yang satu ini mungkin bisa jadi referensi buat kita. Boleh. Pemirsa, apa jadinya jika masakan khas Taiwan dipadukan dengan kuliner Nusantara seperti rendang dan sambal mata khas Bali? Pastinya Anda penasaran dengan rasanya, bukan? Ya, di salah satu resto kawasan Alang Laweh, Padang, Sumatera Barat ini menyediakan perpaduan kuliner Taiwan dan Indonesia. Resto ini menyediakan berbagai menu mulai dari rendang pao, spicy chicken pao, black pepper pao, serta sambal mata chicken pao. Seluruh bahan-bahan dan pengolahannya diproduksi sendiri, sehingga rasa dan kualitasnya senantiasa terjamin. Roti pao yang di dalamnya ada daging rendang menjamin lidah Anda tak berhenti bergoyang saat menyantapnya. Perpaduan rasa manis roti pao dengan pedasnya rendang dijamin pasti nendang. Ada juga menu daging ayam yang dibaluri sambal mata yang dimasukkan ke dalam roti pao ini, dijamin membuat Anda ketagihan. Dominan bumbu rendangnya teraroma dengan rotinya cocok juga dengan bumbu rendangnya, jadi enak. Enak. Biasanya kita kan makan roti pao itu campuran cuma kayak coklat, kacang hijau sama suwir ayam. Kalau ini kita dikasih ayam ayam yang daging top kayak burger lah. Dan ini cocok, enak. Kuliner pao kekinian ini dibanderol dengan harga mulai Rp15 hingga Rp25.000 per porsi. Kuliner ini tak hanya digemari kalangan milenial, namun juga kerap dijadikan oleh-oleh para pelancong. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Sejak ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus 2021 lalu, keberadaan KEK MNC Lido City menjadi berkah tersendiri bagi warga di 3 kecamatan yang berada di kawasan ini, yakni Kecamatan Cigombong, Caringin, dan Cicurug. Kehadiran KEK MNC Lido City membuka lapangan kerja sekaligus menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Bogor. Warga berkesempatan mendapatkan pekerjaan dan tidak jauh dari rumah mereka. Dari sini hanya 5-10 menit sudah sampai rumah. Jadi saya senang banget kerja di sini karena selain tempatnya dekat, juga saya bisa pulang pergi ke rumah. Strategi sih Mas, dekat gitu ya, gak kena macet, dekat ke rumah, bisa kalau mau pulang juga bisa gitu, izin pulang dulu lihat anak. Kawasan ekonomi khusus seluas 1.000 hektar lebih ini memperkerjakan sekitar 84% pegawai dari warga lokal yang berada di 3 kecamatan di Kabupaten Bogor. Masyarakat pun bersyukur dengan keberadaan KEK MNC Lido City karena menjadi sumber mata pencaharian untuk keluarga mereka. Untuk akses dari rumah ke Lido sendiri cukup mudah, Pak. Yang pertama, untuk dari waktu paling lama itu 10 menit. Itu cukup dimudahkan sih. Saya sangat bersyukur ya karena tidak harus kerja jauh dari kampung sendiri, dekat dengan keluarga, dan saya bisa membesarkan anak-anak saya dari hasil kerja di sini. KEK MNC Lido City memiliki berbagai bisnis unggulan seperti Hotel Lido Lake Resort, Trump International Golf Club Lido, Movie Land, Lido Adventure Park, dan Lido Music and Art Center. Sejalan dengan perkembangannya, berbagai proyek lainnya akan terus hadir di KEK MNC Lido City seperti Theme Park dan Lido World Garden yang akan memberikan lapangan kerja bagi warga lokal. Dari Bogor, Jawa Barat, Muharlin Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan.
Maraknya kasus perceraian, Maraknya kasus perceraian kembali terjadi di Jombang, Jawa Timur. Ribuan istri beramai-ramai mengajukan gugatan cerai ke suaminya di Pengadilan Agama. Berdasarkan data di Pengadilan Agama, jumlah gugatan cerai pada tahun 2024 mencapai 3.072 kasus. Selain cerai talak, kasus yang mendominasi di Pengadilan Agama adalah cerai gugat. Ironisnya, mayoritas penyebab cerai ini adalah faktor ekonomi. Suaminya kecanduan judi online hingga KDRT. Untuk menekan angka perceraian yang tinggi ini, Pengadilan Agama berupaya melakukan mediasi pasangan suami istri yang akan bercerai ini supaya berdamai kembali. Namun mayoritas pasangan suami istri tetap bersikukuh dengan keputusannya untuk bercerai. Penyebabnya antara lain adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Kemudian penyebab dari perselisihan antara lain adalah masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah ketua umum partai politik di kediamannya Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah ketum parpol yang hadir termasuk dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Di antaranya Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Saiku, dan Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ada juga Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, serta Ketua MPR RI Ahmad Bujaini dan Wakil Ketua MPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Pertemuan tersebut berakhir sekitar pukul 7 malam. Belum diketahui apa yang menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan itu. Para ketum parpol enggan memberikan pernyataan terkait isi pertemuan maupun Presiden Prabowo. Ketum Golkar Bahlil pun irit bicara mengenai isi pertemuan tersebut. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak perayaan Natal Nasional di Indonesia, Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Selain Presiden, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah menteri hadir, Panglima TNI dan Kapolri hadir dalam perayaan Natal Nasional tersebut. Perayaan Natal Nasional yang mengambil tema Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem ini juga dihadiri 11.000 umat Kristiani. Salah satu isi pidato Prabowo dalam perayaan Natal Nasional itu, ia menepis akan mengampuni koruptor, namun ia akan menyadarkannya. Namun Prabowo tidak mempermasalahkan bila koruptor ingin bertobat, tapi koruptor wajib terlebih dahulu mengembalikan uang yang telah dicurinya. Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Presiden juga mengungkapkan bahwa pelaku korupsi tidak rela melihat pemerintah Indonesia berbenah untuk memperbaiki sistem yang ada. Jumlah wisatawan di kawasan Taman Impian Jaya Ancol hari ini tembus 32.000 pengunjung. Rata-rata pengunjung mulai berdatangan di rentan waktu siang dan sore hari untuk mengejar momen anak-anak bermain air di Pantai Ancol. Harga tiket yang murah, lokasi yang tidak jauh dari pusat kota, serta fasilitas bermain anak menjadikan destinasi wisata ini selalu ramai oleh masyarakat. Sementara di waktu malam, pengunjung terlihat masih menikmati suasana malam di Pantai Ancol sambil duduk santai di hamparan pasir. Terlihat juga, anak-anak nampak senang bermain pasir di pinggir pantai. Pantai Ancol sendiri dapat dinikmati pengunjung hingga waktu tengah malam. Selama libur Natal dan Tahun Baru, manajemen Ancol telah menyiapkan sejumlah hiburan di berbagai wahana. Ya, karena udah biasa menatap minggu kemari gitu. Karena lebih biar main pasir, biar puas. Anak-anak kan mumpung liburan juga kan ya hari ini. Oke. Di Jakarta, Nata Arman, Pandu Priyoaji melaporkan. Hong Kong Disneyland menjadi salah satu destinasi favorit liburan keluarga di momen liburan Natal dan Tahun Baru, termasuk bagi wisatawan Muslim. Yang istimewa tahun ini, para pengunjung dapat bertemu para tokoh film animasi Frozen hingga atraksi dari Mickey Mouse dan kawan-kawan tanpa kesulitan mencari tempat sholat dan kuliner halal.
Salah satu wahana yang paling banyak dikunjungi adalah World of Frozen. Yang mana di area ini pengunjung bisa bertemu para tokoh film animasi Frozen seperti Anna dan Elsa sambil menikmati sensasi salju turun di Kerajaan Arendelle yang membawa kisah Frozen hidup di depan mata. Tidak hanya bisa merasakan sensasi kehidupan di dunia animasi Frozen, pengunjung juga bisa menikmati cemilan bertema Frozen hingga pernak-perniknya. Nah, yang paling istimewa bagi wisatawan Muslim, Hong Kong Disneyland menyediakan fasilitas ramah Muslim seperti ruang sholat lengkap dengan tempat berwudu, serta restoran dengan hidangan halal bersertifikat seperti laksa, rendang, hingga nasi uduk. Setelah puas berkeliling, pada malam hari pengunjung bisa berfoto bersama Mickey Mouse dan kawan-kawan. Kemeriahan liburan akhir tahun di Hong Kong Disneyland akan menjadi momen berkesan untuk menyambut tahun yang baru. Dari Hong Kong, Armidian Kurniawan, iNews melaporkan. Palang Merah Indonesia tidak hanya mengumpulkan dan menyalurkan donor darah, namun aktif memberikan bantuan bagi korban bencana seperti banjir dan kebakaran. PMI juga konsisten memberikan pembinaan bagi generasi muda agar siap terjun membantu masyarakat yang membutuhkan. Pada penutupan bulan dana PMI, di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, PMI Jakarta Pusat berhasil mengumpulkan donasi sebesar 5,5 miliar rupiah atau meningkat 20% dari tahun sebelumnya. Nantinya dana ini akan dipakai untuk membiayai seluruh program sosial kemanusiaan PMI di wilayah Jakarta Pusat. Sisi sosial dan kemanusiaan ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang dilakukan oleh program-program PMI. Di antaranya banyak kegiatan yang bisa diberikan, di antaranya ketika ada musibah, terjadinya bencana, baik itu kebakaran ataupun mungkin banjir, PMI selalu hadir bersama-sama dengan pemerintahan ya untuk memberikan bantuan. Dana yang didapat ini kita kembalikan lagi kepada masyarakat dalam rangka menopang kegiatan-kegiatan apa yang saya sebutkan tadi, baik di donor darah, pelayanan kesehatan, penanggulangan bencana, pembinaan generasi muda, dan kegiatan lain-lainnya. Pada acara ini, sejumlah perusahaan yang turut aktif berkontribusi bersama PMI mendapat apresiasi, salah satunya kepada MNC Group. Melalui MNC Peduli, MNC Group menerima penghargaan bulan dana PMI sebagai pengumpul terbanyak tingkat perusahaan atau dunia usaha 2024. MNC sudah beberapa kali ya kerjasama dengan PMI Kota Jakarta Pusat dalam rangka membantu program-program kemanusiaan. Ya alhamdulillah dengan adanya sumbangan dari MNC semakin banyak lagi penerimaan manfaat dari masyarakat yang membutuhkan itu. Bersama MNC Group, PMI Kota Jakarta Pusat berkomitmen untuk menghadirkan program-program sosial kemanusiaan seperti program MCK komunal hingga pengentasan stunting di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.